tetap jaga semangat, itu yang paling penting. Jaga imunitas, konsumsi terus propolis. Jadi saya ini sudah hampir 2 tahun. Nah, saya jarang PCR nih. Kenapa saya jarang PCR? Karena saya tidak mau stres. Nah, saya anggap saja itu yang disebut OTG. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan dokter-dokter yang ada di Melia. Biasanya kalau orang kena virus, tidak ada OTG, langsung sakit. Ya kena virus flu, ya kena flu. Ya kena flu. Polio atau apa, ya kena dia penyakitnya. Tetapi kalau virus ini, ya kita kena, ada yang langsung kolaps, jatuh. Ada yang sakit, demam-demam. Bahkan ada yang tidak sakit. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari situ apa? Bahwa COVID ini tergantung daripada daya tahan tubuh kita. Maka jika daya tahan tubuh kita kuat, dia tidak mampu membuat kita sakit. Tetapi kita OTG. Itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Nah, pada saat orang tanpa gejala, sesungguhnya ini yang paling berbahaya. Nah, dia kemana-mana, ketemu dengan orang. Nah, bertemu dengan orang yang kekebalan tubuhnya rendah, maka dia menularkan. Jadi kalau orang udah sakit, ya jarang sebenarnya menularkan. Apalagi sudah flu, demam, ya pasti akan istirahat atau melakukan PCR ke rumah sakit dan macam-macam. Nah, kenapa saya agak jarang PCR? Karena saya berpikir dari awal, Dokter Vicky, Aditya tadi saya lihat, ya saya anggap saya sudah kena. Orang yang bertemu saya sudah kena. Maka satu-satunya ya saya harus meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, terutama konsumsi propolis terus-menerus. Ya karena hanya itu yang bisa menjaga saya, kecuali ada obatnya. Kalau sudah ada obatnya, ya nggak apa-apa. Nah, jadi ini untuk seluruh member. Bukan berarti kalau kita sudah konsumsi propolis terus-menerus itu kita juga tidak akan kena. Ya, apalagi dengan penyebaran seperti ini. Tetapi tidak berakibat fatal. Tadi Dr. Vicky sudah menjelaskan. Ya, dengan kekebalan tubuh kita yang kuat, kita diserang, kita ditularkan, maka tubuh kita itu sudah mampu melawan. Makanya saya sampaikan ya, COVID ini sebenarnya sangat lemah di tubuh kita. Nah, kita tinggal jaga, jangan sampai stres. Apapun peristiwa dalam hidup kita, semangat saja. Ingat, selalu saya sampaikan, saya ajarkan sebelum COVID saat kita bertemu. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan menimpakan yang tidak bisa kita tangguh. Kita bersabar, kita berjuang. Berjuang, bersabar, berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa tidak tidur. Indah pada waktu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di situasi seperti ini, apalagi di situasi COVID ini. Semua tertekan, semua kena masalah. Tertekan secara ekonomi, begitu banyak anak-anak bangsa kita yang kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan, tidak tahu harus melakukan apa. Yang kantoran, bahkan yang ojek, yang sempat populer ojek, Gojek. Ya orang udah ketakutan sekarang naik Gojek, naik ojek atau bahkan mobil Uber dan macam-macam. Ya takut pengemudinya atau di dalam itu udah pernah bawa orang COVID. Jadi semua terancam secara kehidupan, secara ekonomi. Maka kita harus survive. Yang kedua, psikis. Yang biasanya kita bertemu dengan orang, bersilaturahmi. Udah 2 kali hari raya, 2 kali lebaran, udah tidak bisa lagi bersilaturahmi. Nah tentu itu kan mengganggu psikis orang. Semua di rumah. Nah maka di posisi seperti itu, yang bisa menyembuhkan kita hanya diri kita, yaitu menjaga semangat seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga kekebalan tubuh, konsumsi propolis terus menerus. Nah, ya buktinya saya sekarang ini ya sehat-sehat aja. Saya anggap saja saya sudah OTG. Ya menjaga saya
saya konsumsi propolis saya terus menerus. Ya, cuman saya sebagai pejabat tinggi negara tidak bisa saya katakan, karena harus ada penelitiannya itu dok. Tetapi ya di Zoom ini saya bisa sampaikan, yang menjaga saya dan keluarga saya dan teman-teman saya agar jangan akibat daripada COVID ini sangat membahayakan, ya propolis. Hanya itu yang saya lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, ini saya lihat banyak milenial. Nah, lihat saya baik-baik. Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat. Saya anak kampung yang merantau ke Jakarta, ingin bekerja, ingin mencari hidup, tidak punya kenalan di Jakarta. Saya bekerja mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, kehidupan saya begitu saja terus-menerus. Saya tidak lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bekerja keras. Doa saya yang terutama adalah agar saya diberikan peluang untuk merubah kehidupan saya. Sampai suatu ketika, tahun 2003, saya bertemu dengan yang namanya Melia Sehat Sejahtera. Itu bisnis multi level marketing. Saya tidak mau membohongin Anda. Melia Sehat Sejahtera ini apa? MLM. Orang begitu menyepelekan. Orang enggak remeh. Bahkan mengejek. Tapi lihat, saya 3 periode anggota DPR karena berada di Melia Sehat Sejahtera. Saya gabung di Melia Sehat Sejahtera, saya pahami MLM, jadi tidak sok tahu. Nah, banyak ini member Melia atau yang ingin bergabung yang hadir malam hari ini. Setelah dipresentasikan oleh leader-leader Melia tentang Melia Sehat Sejahtera, Anda berpikir sangat pragmatis. Anda bisa sukses? Bisa. Anda bisa gagal? Bisa. Depend on you. Tergantung kepada dirimu. Makanya di semua kitab suci apa yang dikatakan? Sukses itu bisa di mana saja. Saya tidak mengatakan sukses hanya di Melia Sehat Sejahtera. Karyawan pun bisa, petani pun bisa, siapapun bisa menjadi sukses. Nah, kenapa saya tidak sampai sekarang tidak memiliki bisnis? Hanya menjadi member Melia Sehat Sejahtera. Sederhana saja. Dengan kerja keras yang sama di berbagai bisnis atau di berbagai pekerjaan, penghasilan saya lebih besar di Melia, ya tentu saya lihat penghasilan yang lebih besar dong. Lebih mudah kerjanya, tidak perlu saya harus ke kantor dari pagi sampai malam. Tidak perlu saya takut kepada bos saya dimarahin. Tidak perlu kalau ada masalah-masalah atau omset perusahaan turun saya dipecat. Gak ada rasa takut saya. Penghasilan saya tergantung pekerjaan saya. Saya bos di dalam diri saya sendiri. Nah, begitu banyak MLM bermunculan, bahkan money game. Banyak orang yang mengatakan, saya dulu member Melia. Emang kalau sudah pernah dulu member Melia, emang kenapa? Kalau sudah gagal di Melia, udah gak mungkin berhasil itu dimanapun. Orang Melia yang paling mudah kok. Perusahaannya udah terjamin, izinnya lengkap, pembayaran bonus real. Mau coba-coba lagi, makanya saya bilang. Hidup itu bukan trial and error. Tadi disampaikan. Ngajak orang dapat uang. Ini sama, ini seperti misalnya contoh, saya berikan satu contoh. Besok kau keluar, ada makanan bakso enak. Terus kamu cerita ke temanmu, bakso di sana enak loh. Terus temanmu ke sana makan, kamu dapat apa dari tukang baksonya? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di media kamu bilang, oh propolis itu bagus loh.
fungsinya begini-begini loh, terus orang tertarik beli propolisnya, bukan propolis yang dibeli dari perusahaan. Kamu dapat apa? Dapat bonus besoknya. Easy. Tetapi kalau kamu tidak pernah berbicara, kamu tidak pernah mempromosikan, kamu tidak pernah berbicara tentang produk kepada orang, pikir dapat bonus, ya itu nggak mungkin. Ini bukan money game loh. Money game itu haram, harus berkeringat, harus berbicara. Sama. Ada orang mengatakan kepada saya ini, kepada member-member baru ini, kalau saya sudah gabung dapat bonus setiap hari nggak? Ya kamu tidak paham apa yang kamu kerjakan tentang media. Coba aja. Kamu punya toko, warung, tutup aja warungmu. Kamu nggak pernah buka warungmu. Dapat duit nggak? Ya nggak dapat duit dong. Coba kamu buka warung, nggak pernah ada pembeli di situ. Kamu dapat duit nggak? Ya nggak dapat duit. Harus ada yang beli. Nah, di media itu pun seperti itu. Saat kamu menjadi member, maka kamu berhak mempromosikan seluruh produk media. Nah, itu intinya. Maka saat kamu mempromosikan semua produk media dan orang lain membeli produk media, kamu dapat hasil. Itu kuncinya. Kalau kamu punya toko, kamu harus beli dulu seluruh isi toko. Ya kalau nggak laku, kamu buntung. Jadi ada yang mengatakan, ya ini media, saya sudah 1 tahun tidak pernah dapat bonus. Ya orangnya nggak pernah berhasil kamu mempromosikan. Sulit bang mempromosikan lah. Ya kalau mempromosikan aja sulit, apa yang bisa kau lakukan? Tapi kau pengen sukses, bicara aja nggak bisa. Ada yang bilang kepada saya, aku nggak ngerti bicara bang. Lah, kamu lagi apa itu? Lagi bicara ke saya. Tugas kamu tidak perlu bawa-bawa barang, bawa-bawa produk. Kamu hanya bicara saja, saya punya perusahaan. Saat kamu menjadi member, maka media itu menjadi milik kamu. Seluruh infrastruktur media itu jadi milik kamu. Kamu tidak perlu bawa-bawa produk, hanya pulpen dan kertas. Kamu cerita tentang propolis. Kamu cerita tentang peluangnya. Dia beli propolis dari perusahaan, bukan propolis kamu loh. Maka saat dia beli propolis dari perusahaan, ya kamu dapat duit. Nah, itu konsep media. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu punya warung, kamu beli misalnya banyak di situ, Indomie banyak di situ, kalau nggak laku Indominya, harus beli dari kamu hanya dapat selisih margin. Nah, tetapi di media kamu kasih tahu kepada orang, namanya si A, orang itu membeli, maka kamu dapat bonus. Maka dia menjadi timmu, orang yang kamu ajak itu. Kemudian timmu itu, orang yang kamu ajak itu, kamu ajari lagi cara bicara, cara mempromosikan. Maka dia bicara ke temannya lagi. Nah, temannya itu membeli. Maka dia dapat uang, dapat bonus. Kamu juga dapat bonus. Maka itu jutaan-jutaan itu. Makanya saya jadi konglomerat kayak karena itu. Tetapi memulai ya tidak gampang dong. Tidak bisa langsung masuk member. 1 tahun, 2 tahun. Kamu berpikir ratusan juta bonusnya, impossible lah. Sama coba kamu bertani. Nanam tomat aja 3 bulan harus kamu tunggu. Itu belum lagi resikonya harganya turun. Media nggak mungkin harganya turun. Berapapun yang kamu bisa promosikan dan orang membeli, ya kamu dapat bonus. Ada hitungannya tadi, Niki sudah menjelaskan. Apalagi di situasi seperti ini coba. Kamu kerja di perusahaan, terancam PHK, dirumahkan dan macam-macam. Kamu punya bisnis toko dan macam-macam, terancam semua. Nah sekarang ini lagi banyak. Masuk online apa semua, kita tinggal belanja apa semua. Ya nggak gampang. Tetapi dengan media, kamu promosikan produk. Orang gabung, kamu dapat bonus. Orang itu ngajak lagi, kamu dapat bonus. So simple. Jadi jangan katakan bahwa kamu tidak bisa bicara. Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan pikiran kepada dirimu. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada dirimu kemampuan untuk berbicara. Tapi kamu rendahkan dirimu. Ingat, hidup itu harus diperjuangkan. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan. Tapi tergantung kamu. Saya sudah buktikan, saya tidak berbohong ke kau loh. Sebelum saya jadi member media, beli rokok aja susah. Sekarang setelah saya jadi member media, sukses. Yang anggota DPR 3 periode. Saya bisa membeli apapun yang saya ingin beli. Banyak orang yang ke kamu bicara, perusahaan saya begini ya.
Ya dia hanya nggak jelas, saya nggak mungkin menipu kau. Jelas status saya. Bangsa ini tahu saya siapa. Oke lah kau nggak percaya dengan Niki. Oke lah kau nggak percaya dengan Nuh. Oke lah kau tidak percaya dengan Dr. Muhammad Vicky atau leader-leader saya yang lain. Saya mungkin menipu kau nggak? Ya enggak lah. Kau jalankan sistem, perusahaan bayar kau. Kalau perusahaan tidak benar, aku duluan kabur dari kau dong. Orang aku udah dapat ratusan juta, tetap bertahan kau. Belum apa-apa, pikiranmu udah banyak sekali. Makanya saya bilang, dalam hidup itu jangan mencari-cari masalah. Dalam hidup itu adalah bagaimana oportunitas atau peluang yang ada di depan mata kita kerjakan. Hadapi masalah itu. Kalau kau berhasil menghadapi masalah, rasa takutmu, maka kau akan sukses. Nah, pesan saya kepada seluruh member media yang ada di Zoom meeting ini. Kerjakan dengan benar, ini yang terbaik. Kadang-kadang saya lelah berbicara kepada kalian. Ini satu-satunya. Kalau kau sudah gagal menjalankan bisnis media, saya nggak tahu apalagi yang bisa kau kerjakan. Hanya bicara saja kau nggak bisa. Hanya bicara saja tidak bisa loh. Apalagi mengerjakan sesuatu. Kau bicara, orang tertarik, orang beli, kau dapat duit. Simple kok. Ada lagi orang-orang bego mengatakan kan, bagaimana kalau semua sudah member? Ini makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sini gak jelas. Coba kalau pabrik mobil, satu mobil itu 15 tahun. Bagaimana memproduksi mobil katanya kalau semua sudah punya mobil? Ya nggak ada lagi diproduksi mobil. Pertumbuhan market itu selalu lebih besar dari pertumbuhan penjualan. Potensi market itu selalu lebih besar. Kau belum melakukan apa-apa terlalu banyak. Makanya jangan terlalu banyak membaca media sosial yang tidak hoax apa semua. Bacalah yang positif. Bacalah yang memotivasi. Bacalah yang berfaedah bagi pertumbuhan jiwamu. Bacalah yang berfaedah bagi pertumbuhan semangat. Maka kepada seluruh member media, lakukan dengan benar seperti yang saya ajarkan. Jaga komitmenmu, jaga integritasmu. Jangan tipu membermu, jangan bodohi. Didik mereka. Jangan karena penghasilan sesaat kau hancurkan seluruh bisnismu di media. Kepercayaan itu paling penting di media. Kepercayaan sebagai upline kau. Media akan tetap dipercaya orang, tetapi dirimu cuman daya rusak akan kena kalau kau tidak benar. Maka kepada seluruh leader, terus lakukan Zoom seperti ini. Ajarkan terus mereka, berikan semangat kepada mereka. Dan kepada seluruh yang belum menjadi member, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Zoom kami ini. Lihat saya baik-baik, saya tidak ingin membohongi kau atas nama seluruh member. Yang disampaikan seluruh sahabat saya benar. Tetapi intinya adalah kalau kau tidak berhasil mempromosikan, ya kau tidak dapat apa-apa. Sama kalau kau punya toko, barangmu tidak terjual, ya kau tidak dapat apa-apa. Kalau kau petani, kau tidak nanam, ya kau tidak dapat apa-apa. Di media juga seperti itu. Tadi saya katakan di semua tempat bisa sukses. Kenapa harus di media? Karena dengan cara kerja yang sama, rasa capek yang sama, kita bebas memiliki waktu sendiri, tanpa rasa takut dipecat, tanpa rasa takut dimarahi, penghasilannya besar dan dibayar setiap hari. Simpel. Terima kasih untuk semuanya. Nanti ini ada presidium, leader komite, ketua leader komite ada ya, Ali Jainal ya. Nah, nanti dibuat sekali 2 minggu begini, Ali, saya hadir ya, jum-jum seperti ini ya. Nah, ini terima kasih Niki sudah kontak saya untuk kita bisa bergabung di Zoom meeting OPP Zoom. Nah, tidak pernah terbayang di kita bangsa ini akan mengalami seperti ini Zoom. Ketemu aja harus pakai Zoom, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kebersamaan kita, semangat kita. Ya, sekali lagi kepada seluruh peserta Zoom ini,
bergabunglah di media Sehat Sejahtera. Karena tidak ada di situasi sekarang ini. Inilah peluangmu terbaik untuk memperbaiki hidupmu. Tugasmu hanya bicara kepada siapa saja, di mana saja, dan juga termasuk kepada seluruh member. Jangan sibuk kau memikirkan masalah. Sibuklah kau untuk mempromosikan produk-produk media dan media agar kau memiliki penghasilan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan badai yang melanda bangsa kita dunia ini segera berlalu. Kita bisa bersama-sama lagi. Tawaran saya kepada Anda semua adalah, ayo kita bangun hidup kita di tengah ekonomi yang terpuruk. Peluang ekonomi yang terpuruk akan melalui media keluarga lepas keluarga. Kita bergandengan tangan untuk membangun kehidupan kita melalui media Sehat Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Bang Syukur. Aku We izin love ya, you. Nick. Siap. Aku izin ya. Oke, aku izin ya. Siap, Bang. Oke, Terima kasih, Bang. Ya, sudah. Yang di belakangmu siapa itu, Nuh? Yang di belakangmu. Kayaknya saya kenal itu. Rasa-rasanya saya kenal. Oke ya, saya live ya. Siapa? Terima kasih, Abang. Oke, buat teman-teman para undangan, sekali lagi selamat bergabung. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan, atas ketidaknyamanannya saya mohon maaf. Untuk seluruh member jangan lupa di follow up undangannya, tetap semangat. Semoga pada malam hari ini kita akan menciptakan omsetnya, kita banyak posting dan tetap melakukan pembinaan. Jangan lupa prokesnya. Tetap semangat kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Kanu. Terima kasih Kano. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu Bos. Terima kasih.